Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda dengan NIM 1905947. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran PKN. PKN itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi pembelajaran yang kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena mencakup kognitif atau mengharuskan kita berpikir secara kritis, lalu afektif yang berkaitan dengan nilai ataupun sikap dan kepribadian. Menurut Suparman 1997, proses pembelajaran yang baik itu ketika siswa berperan aktif secara fisik maupun mentalnya. Lalu saya akan bahas tentang pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah penglibatan siswa secara langsung dalam jenis pembelajaran di kelas. Jadi adanya interaksi ataupun tanya jawab dari guru maupun siswa itu sendiri. Nah, adapun karakteristiknya yaitu adanya kegiatan klasikal, kelompok ataupun perorangan. Lalu adanya keterlibatan mental ataupun pikirannya. Nah, di sini juga guru hanya sebagai fasilitator ataupun narasumbernya saja. Kemudian menerapkan pola komunikasi dari berbagai arah karena tadi adanya tanya jawab. Lalu harus menciptakan suasana kelas yang fleksibel, menantang, tetapi tetap terkendali dengan tujuannya. Menghasilkan instruksional dan dampak pengiring yang lebih efektif. Nah, proses pembelajaran ini juga dapat dilakukan di luar kelas ataupun di dalam kelas. Lalu ada klasifikasi 3 model pembelajaran. Yang pertama adalah model berbagi informasi. Yang kedua adalah belajar melalui pengalamannya sendiri. Dan yang ketiga adalah model pemecahan masalah. Lalu menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 membagi 3 jenis model pembelajaran interaktif. Yang pertama model pembelajaran langsung ataupun direct instruction. Yang kedua yaitu model pembelajaran cooperative learning. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning instruction. Nah, model pembelajaran langsung atau direct instruction ini terdiri dari 5 fase juga tugas gurunya. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentunya guru harus menyampaikan materi apa yang akan diajarkan untuk hari ini, tentunya secara jelas dan juga lugas. Dan yang kedua yaitu mempresentasikan atau mendemonstrasikannya. Jadi guru harus memiliki teknik-teknik dalam mendemonstrasikan agar tidak terlihat bosan. Dan yang ketiga adalah membimbing pelatihan. Guru harus memberikan pelatihan terbimbing kepada siswanya agar latihan yang dilakukan oleh siswa itu lebih efektif. Dan yang keempat adalah mengecek pemahaman dan umpan balik. Nah, di sini guru harus menunjukkan bagian mana yang terjadi kekeliruan itu, kemudian mendemonstrasikannya kembali sesuai dengan keterampilan yang seharusnya dilakukan. Nah, yang kelima ini memberikan kesempatan pelatihan lanjutan atau penerapan. Nah, biasanya guru ini memberikannya dengan cara pemberian tugas rumah ataupun PR. Yang kedua ada model pembelajaran cooperative learning. Terdapat 6 fase beserta tugas guru. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Di sini guru memaparkan tujuan apa yang akan dicapainya, lalu memberikan motivasi kepada peserta didiknya tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru boleh menyajikan informasi dalam bentuk demonstrasi ataupun dalam bentuk bacaan yang telah disediakan. Yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar.
Di sini guru menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk membentuk kelompok belajar tersebut. Kemudian, guru membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini guru membimbing pada saat pengerjaan tugas. Yang kelima, evaluasi. Guru melakukan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan. Yang keenam, pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan ini boleh dilakukan jika menurutnya siswa tersebut sudah cukup mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga atau yang terakhir ada model pembelajaran problem based learning. Terdapat 5 fase beserta tugas gurunya. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Di sini memaparkan tujuan pembelajaran dan masalah apa yang akan dibahasnya. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini guru membantu mendefinisikan tugas yang diberikan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Guru mendorong kepada siswa-siswanya agar mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru membantu untuk menganalisis informasi yang telah dikumpulkannya. Dan terakhir yang kelima, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Sama guru juga menganalisis hasil informasi-informasi yang didapatkannya, lalu mengevaluasi apakah ini layak ataupun tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat disimak dengan baik.